Pernah nggak kamu merasa, justru saat lapar dan haus, hati kamu malah terasa lebih hidup? Inilah rahasia yang sering tidak kita sadari tentang bulan puasa. Banyak orang mengira puasa itu hanya soal menahan lapar dan dahaga. Padahal, di balik rasa kosong di perut, ada proses besar yang sedang bekerja, di tubuh, di pikiran, dan di jiwa kita. Dan kalau kamu menonton sampai akhir, mungkin cara pandangmu tentang puasa akan berubah selamanya. Jadi sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu paling berat menahan lapar, haus, atau emosi saat puasa? Bulan puasa dalam ajaran Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Ia adalah momen riset total bagi seorang muslim. Setiap tahun, Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menguatkan iman. Saat azan berkumandang menandai waktu imsak hingga maghrib, kita sedang melatih sesuatu yang sangat mahal, pengendalian diri. Di dunia yang serba instan seperti sekarang, kemampuan menahan diri adalah kekuatan luar biasa. Secara spiritual, manfaat puasa sangat dalam. Ketika kita menahan diri dari makan dan minum yang halal, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk lebih mudah meninggalkan yang haram. Puasa membuat kita lebih sadar bahwa Allah selalu mengawasi, bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat. Rasa lapar yang muncul bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melembutkan hati. Saat perut kosong, doa terasa lebih tulus. Saat tubuh lemah, kita sadar betapa kecil dan bergantungnya kita kepada Sang Pencipta. Bukan hanya soal ibadah wajib, bulan puasa juga menghadirkan suasana ibadah yang berbeda. Sholat terasa lebih khusyuk, membaca Al-Quran terasa lebih menyentuh, sedekah terasa lebih ringan. Ada energi kolektif yang sulit dijelaskan dengan logika. Seluruh umat Islam di dunia, dari desa kecil hingga kota besar, menjalani ibadah yang sama di bulan yang sama. Itu menciptakan rasa persaudaraan yang kuat. Secara mental, puasa melatih kesabaran. Ketika emosi terpancing, kita diingatkan bahwa kita sedang berpuasa. Ketika ingin marah, kita memilih diam. Ketika ingin membalas, kita memilih memaafkan. Ini adalah latihan pengendalian emosi paling nyata. Bayangkan jika kebiasaan ini terbawa setelah Ramadan berakhir, betapa damainya hidup kita. Secara sosial, puasa menumbuhkan empati. Saat kita merasakan lapar berjam-jam, kita mulai memahami bagaimana rasanya orang yang kekurangan makanan setiap hari. Dari situlah muncul dorongan untuk berbagi. Tidak heran jika sedekah dan zakat meningkat drastis di bulan puasa. Hati menjadi lebih peka. Kita lebih mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain. Dari sisi kesehatan, banyak penelitian modern menunjukkan bahwa puasa bisa membantu tubuh melakukan proses detoksifikasi alami. Sistem pencernaan diberi waktu untuk beristirahat. Kadar gula darah lebih terkontrol jika dijalani dengan benar. Metabolisme tubuh belajar menyesuaikan diri. Bahkan beberapa konsep kesehatan modern seperti intermittent fasting memiliki kemiripan dengan pola puasa yang sudah diajarkan dalam Islam sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Namun, manfaat terbesar bulan puasa sebenarnya adalah transformasi diri. Puasa mengajarkan bahwa kita mampu mengendalikan diri. Kita mampu bangun sebelum subuh untuk sahur. Kita mampu menahan lapar berjam-jam. Kita mampu menahan amarah. Semua itu membuktikan bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Bulan puasa juga menjadi momen refleksi. Kita mulai mengevaluasi hidup. Sudah sejauh mana ibadah kita? Sudah seberapa sering kita menyakiti orang lain? Sudah seberapa banyak kita bersyukur? Ramadan seperti cermin besar yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Dan yang paling indah, setiap detik di bulan ini bernilai pahala berlipat ganda. Setiap senyum, setiap zikir, setiap kebaikan kecil memiliki nilai besar di sisi Allah. Itu sebabnya banyak orang merindukan Ramadan bahkan sebelum ia datang. Sekarang saya ingin tanya ke kamu, setelah mendengar semua ini, apa manfaat puasa yang paling kamu rasakan selama ini? Apakah lebih terasa di hati, di kesehatan, atau di hubungan sosialmu? Tulis jawabanmu di komentar, karena siapa tahu pengalamanmu bisa menginspirasi orang lain. Dan pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di bagian selanjutnya kita akan membahas manfaat puasa yang jarang disadari, tapi sangat berdampak dalam kehidupan jangka panjang. Kalau tadi kita sudah membahas gambaran besarnya, sekarang mari kita masuk lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menjalani bulan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Karena manfaat puasa bukan hanya teori indah, tapi proses nyata yang perlahan membentuk ulang diri kita.
Saat hari pertama puasa dimulai, tubuh biasanya kaget. Lapar terasa lebih cepat, tenggorokan kering, kepala kadang sedikit pusing. Itu wajar, tubuh sedang beradaptasi. Tapi justru disitulah pelajaran pertama muncul. Kita seringkali diperbudak oleh kebiasaan. Kita terbiasa makan ketika ingin, minum ketika haus, scrolling ketika bosan, marah ketika tersinggung. Puasa datang untuk memutus pola otomatis itu. Ia mengajarkan bahwa kita tidak harus selalu menuruti dorongan. Beberapa hari kemudian, tubuh mulai menyesuaikan diri. Pola makan berubah, jam biologis bergeser. Sahur melatih disiplin bangun lebih awal. Ini bukan hal kecil. Bangun sebelum subuh membutuhkan niat kuat. Dari situ saja sudah terlihat bahwa puasa melatih komitmen. Kita belajar bahwa keberhasilan bukan soal motivasi sesaat, tapi konsistensi harian. Lalu ada perubahan dalam cara kita melihat makanan. Saat berbuka, segelas air dan sebutir kurma terasa luar biasa nikmat. Hal sederhana yang mungkin dulu kita anggap biasa, kini terasa istimewa. Puasa mengembalikan rasa syukur yang mungkin sempat hilang karena terlalu sering merasa cukup. Kita jadi sadar bahwa kenikmatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada momen dan rasa cukup. Dari sisi emosi, bulan puasa adalah latihan pengendalian diri paling nyata. Ketika kita sedang lelah dan lapar, biasanya emosi lebih mudah terpancing. Tapi karena sadar sedang berpuasa, kita menahan diri. Kita berpikir 2 kali sebelum marah. Kita memilih diam daripada memperkeruh suasana. Lama-kelamaan, otak membentuk kebiasaan baru, respon yang lebih tenang. Ini bukan hanya berdampak di bulan puasa, tapi bisa terbawa ke bulan-bulan berikutnya jika kita sadar menjaganya. Secara spiritual, ada perubahan yang sering tidak disadari. Hati menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan. Mendengar ayat Al-Quran terasa lebih menyentuh. Doa terasa lebih khusyuk. Kenapa? Karena puasa mengurangi distraksi. Ketika tubuh tidak sibuk mencerna makanan sepanjang hari, energi bisa lebih fokus pada kesadaran diri dan ibadah. Ada ruang sunyi yang tercipta, dan disitulah kita lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Bulan puasa juga memperbaiki hubungan sosial. Kita lebih sering berkumpul saat berbuka, lebih sering berbagi makanan, lebih ringan memberi sedekah. Ada suasana kebersamaan yang berbeda. Bahkan orang yang jarang ke masjid pun mulai melangkah untuk syalat berjamaah. Lingkungan menjadi lebih religius, lebih hangat, lebih peduli. Itu membentuk atmosfer positif yang sulit ditemukan di bulan lain. Dari sisi kesehatan, ketika puasa dilakukan dengan pola sahur dan berbuka yang seimbang, tubuh mengalami proses pemulihan alami. Sistem pencernaan beristirahat beberapa jam. Kadar insulin menjadi lebih stabil. Tubuh belajar menggunakan cadangan energi secara lebih efisien. Banyak orang juga merasa berat badan lebih terkontrol, asalkan tidak berlebihan saat berbuka. Artinya, puasa mengajarkan keseimbangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Namun, inti terbesar dari semua manfaat ini adalah pembentukan karakter. Puasa adalah latihan mental yang memperkuat kemauan. Ketika kita mampu menahan diri dari hal yang halal, itu membuktikan bahwa kita juga mampu menjauhi yang dilarang. Ketika kita mampu disiplin selama 30 hari, itu membuktikan bahwa perubahan jangka panjang sebenarnya mungkin dilakukan. Yang sering terlupakan adalah bahwa Ramadan bukan hanya tentang bertahan sampai maghrib, tapi tentang membangun versi diri yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru. Jika hari ini kurang maksimal, besok masih ada kesempatan memperbaiki. Itulah keindahan bulan puasa. Ia memberi ruang untuk bertumbuh tanpa menghakimi. Coba renungkan, setelah beberapa hari berpuasa, apakah kamu merasa lebih sabar, lebih tenang, lebih mudah bersyukur? Kalau iya, berarti prosesnya sedang berjalan. Dan jika belum terasa, mungkin kita perlu lebih sadar menjalani setiap momennya, bukan sekadar menghitung jam menuju berbuka. Karena pada akhirnya, manfaat puasa bukan hanya terlihat saat kita lapar, tapi saat kita berubah. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling dalam, yang sering tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Di penghujung bulan Ramadan, ada satu pertanyaan besar yang harusnya kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita hanya menahan lapar atau benar-benar berubah? Di titik inilah klimaks dari perjalanan puasa terjadi. Setelah berhari-hari menahan diri, bangun sahur, menahan emosi, memperbanyak ibadah, berbagi dengan sesama, kita sebenarnya sedang ditempa. Seperti besi yang dipanaskan, lalu ditempa berkali-kali hingga menjadi kuat dan tajam. Ramadan adalah proses penempaan itu. Di 10 malam terakhir, suasana terasa berbeda. Ada rasa harap dan takut yang bercampur. Harap agar semua amal diterima. Takut jika ternyata puasa kita hanya menjadi lapar dan haus tanpa makna. Kita mulai menyadari bahwa waktu berjalan cepat. Baru terasa kemarin kita menyambut awal Ramadan, kini hampir berpisah. Disinilah hati mulai berbicara lebih jujur. Kita mulai mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, kata-kata yang melukai orang lain, kesempatan ibadah yang pernah disia-siakan. Dan di malam-malam sunyi itu, saat orang lain terlelap,
Ada yang memilih bangun untuk berdoa. Ada air mata yang jatuh tanpa dilihat siapapun. Ada penyesalan yang berubah menjadi tekad. Inilah puncak dari manfaat puasa, melembutkan hati yang mungkin selama ini mengeras. Puasa bukan hanya menahan makan, tapi menahan ego. Bukan hanya menahan haus, tapi menahan kesombongan. Dan ketika ego mulai melemah, hati menjadi lebih jernih. Kita lebih mudah memaafkan, lebih mudah meminta maaf, lebih ringan mengakui kesalahan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira kemenangan ada saat hari raya tiba. Padahal kemenangan sejati adalah ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Ketika kita mampu menolak godaan meski tidak ada yang melihat. Ketika kita memilih jujur meski tidak diawasi. Ketika kita tetap berbuat baik meski tidak dipuji. Itulah transformasi yang diinginkan dari puasa. Bayangkan jika disiplin bangun sahur berubah menjadi kebiasaan bangun lebih awal setelah Ramadan. Bayangkan jika kebiasaan menahan amarah tetap kita jaga setelah bulan ini berakhir. Bayangkan jika sedekah yang rutin kita lakukan terus berlanjut. Maka Ramadan bukan hanya menjadi ritual tahunan, tapi titik balik kehidupan. Klimaks dari bulan puasa adalah kesadaran bahwa kita sebenarnya mampu berubah. Selama ini mungkin kita merasa sulit meninggalkan kebiasaan buruk, tapi Ramadan membuktikan bahwa kita bisa. 30 hari bukan waktu yang singkat. Jika kita mampu konsisten selama itu, maka perubahan jangka panjang bukan hal yang mustahil. Dan saat takbir mulai berkumandang, ada dua perasaan yang muncul bersamaan, bahagia dan haru. Bahagia karena berhasil melewati ujian, haru karena harus berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan. Disitulah kita diuji lagi, apakah semangat ini akan ikut pergi atau justru menjadi fondasi baru dalam hidup kita. Karena pada akhirnya manfaat terbesar bulan puasa bukan pada berkurangnya berat badan, bukan pada ramainya masjid, bukan pada banyaknya hidangan berbuka. Manfaat terbesarnya adalah lahirnya versi diri yang lebih sadar, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, maka itulah kemenangan sejati. Tapi jika kita kembali seperti semula, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar menjalani puasa atau hanya menjalaninya secara fisik? Di titik inilah semuanya bermuara. Ramadan bukan tentang 1 bulan, ia tentang sisa 11 bulan berikutnya. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan tentang manfaat bulan Ramadan. Dan mungkin sekarang kita sadar, puasa bukan sekedar ibadah tahunan yang datang lalu pergi. Ia adalah perjalanan, ia adalah proses, ia adalah undangan untuk berubah. Ramadan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kenyang, tapi dari rasa cukup. Bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari otot yang besar, tapi dari kemampuan menahan diri. Bahwa kedewasaan bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita mengendalikan emosi saat diuji. Semua pelajaran itu tidak datang dengan mudah. Ia datang bersama rasa lapar, rasa haus, rasa lelah. Tapi justru disitulah nilainya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa manfaat puasa, tapi apa yang akan kita lakukan setelah memahami semua manfaat itu. Karena bulan puasa sejatinya adalah madrasah kehidupan. Ia melatih kita selama 30 hari. Setelah itu, kita lulus atau tidak ditentukan oleh sikap kita di bulan-bulan berikutnya. Jika Ramadan membuat kita rajin salat, pertahankan. Jika Ramadan membuat kita lebih sabar, jaga itu. Jika Ramadan membuat kita lebih ringan bersedekah, teruskan. Jangan biarkan semangat itu hanya menjadi kenangan musiman. Jadikan ia fondasi baru dalam hidup. Ingat, setiap Ramadan yang datang adalah kesempatan, tapi tidak ada yang menjamin kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Itulah sebabnya setiap momen di bulan puasa begitu berharga. Setiap doa, setiap sujud, setiap kebaikan kecil memiliki makna yang besar. Semoga setelah melalui bulan puasa, hati kita menjadi lebih bersih, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup lebih terarah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga berhasil menahan amarah, kesombongan, dan segala hal yang menjauhkan kita dari kebaikan. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, tulis di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari bulan puasa? Pengalamanmu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin sedang butuh pengingat tentang indahnya Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rizki kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat dan lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setiap detik yang kamu habiskan untuk belajar dan merenung hari ini menjadi amal kebaikan yang terus mengalir.